Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang bisa ditanyakan oleh para jamaah sekalian. Gini Ustaz, kan barusan ada ta'alluqnya al-waliyu ya. Itu tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi tuh kadang ya Ustaz, tidak khawatir, tidak takut, tapi tuh kayak ngerasa hampa gitu loh Ustaz. Hampa kayak kosong gitu loh. Ya kita, kalau kita ditanya gitu, misal saya ditanya, kenapa kok ngerasa kosong, kenapa kok ngerasa hampa, ya kita juga nggak tahu, karena kita karena saya juga sedang mencari apa sih kenapa kok ngerasa hampa gitu, tapi nggak takut, tapi cuma ngerasa hampa dan kosong gitu. Itu kenapa? Karena memang ketidaksadarannya bahwa pribadinya itu sudah ada jaminan perlindungan dari al-wali ya. Ketika Tuhan menyebut al-mutakaffilu bi umuril khalqi kulliha, khalq ini kan makhluk ciptaan ya, maka sudah otomatis ketika ciptaan tidak bisa melakukan apapun, maka pemiliknya yang merupakan penciptanya, ya pasti dia yang melindungi. Kenapa? Dia pemilik. Uang orang tua sampai nyawa dipertaruhkan dalam rangka untuk melindungi anak-anaknya, ya kan? Apalagi Tuhan yang memang pemiliknya. Hanya saja rata-rata orang yang putus asa, qanitun min rahmatillah, itu karena belum tahu sebenarnya. Tidak tahu kalau yang melindungi dia itu mulai ada sampai kapanpun, ya yang membuatnya itu. Kalau itu disadari, insya Allah baik-baik saja. Nggak ngerasa hampa. Betul. Gitu. Itu kadang mikirnya gini Ustadz, rutinitas tiap hari yang selalu berulang gitu loh Ustadz. Itu yang bikin ngerasa mempertanyakan gitu loh. Ini aku ngapain sih gitu. Misal bangun tidur ya udah sholat, siap-siap kerja, berangkat kerja, terus ya kerja, pulang ke rumah gitu tuh kayak aktivitas tiap hari itu yang bikin kita ngerasa ngerasa mempertanyakan gitu loh ya. Ini aku ngapain sih gitu. Betul ya. Maka awal dari munculnya semangat untuk melakukan aktivitas, pasti orang itu tahu kegunaan aktivitas itu. Kalau dia tidak tahu kegunaan aktivitas itu, tidak mungkin dia akan melakukan aktivitas itu. Kalau orang tidak tahu bahwa bekerja itu dapat upah, mungkinkah dia akan bekerja? Enggak. Kalau dia yakin tidak dibayar oleh juragannya, apa mungkin dia akan bekerja ke juragan itu? Nah, inilah yang penting. Di balik aktivitas yang mau dilakukan, ada keuntungan di balik melakukan itu. Iya. Baik di depan maupun di akhir kegiatan itu. Katakanlah kalau pegawai negeri itu kan dibayar baru bekerja. Beda dengan para pedagang deh Ustaz, baru jualan. Dia diberi upah atau dapat upah setelah bekerja, kan begitu. Disinilah sebenarnya pegawai negeri sudah melakukan Islami sekali istilahnya. Kalau dalam bahasa Islam, bayarlah para pekerjamu itu sebelum keringat kering. Ini belum kering, ini belum berkeringat malah. Begitu. Jadi tidak pas deh kalau kita merasa itu hampa. Hampa itu kan kayak tidak ada harapan sama sekali. Kayak ya udah kosong aja gitu loh.
Iya gak tahu ya Ya Ustaz. nggak, hampa itu karena ketiadaan harapan. Mm-mm. Padahal aktivitas yang akan dia lakukan itu membangun harapan baru. Jadi kalau kita gak mau ngerasa hampa ya udah kita buat harapan yang baru aja. Ya, jelas begitu. Kira-kira jelas ya bahwa untuk memunculkan semangat baru maka diawali dari pengetahuan. Ya, sehingga pengetahuan itu akan membuat kita mengerti apa yang harus dilakukan. Ya. Setelah mengerti maka membuat dia muncul kesadaran bahwa inilah yang harus saya lakukan, gitulah. Ya katakanlah kita belajar dulu itu kan tidak tahu kalau belajar itu menghasilkan kesadaran, tidak tahu, hanya sekedar knowledge, hafalan, menghafal, setelah hafal ya tahu, hanya gitu aja. Kayak anak-anak yang ngaji tadi itu Ustaz, pernah ada omongan gini ke saya, ngapain sih tahfidz gitu, oh nggak ada gunanya, ngomong gitu. Saya ngomong gini akhirnya, ya mungkin sekarang seakan tidak berguna, cuma ya udah apa sih datang ngaji gitu, tapi nanti setelah 1 tahun 1 minggu itu pasti akan kerasa gitu. Karena saya juga dulu kayak gitu, ngapain sih harus belajar gitu, tapi setelah melewati itu ya juga saya sadar gitu. Itu kan pikiran kebanyakan. Padahal yang benar sebenarnya ketika seseorang dikasih tahu kenapa kamu harus belajar, karena belajar itu disuruh Tuhan. Kenapa kamu kok mau disuruh Tuhan? Karena kamu itu buatan Dia. Apa buktinya? Kamu sendiri bagaimana jadi manusia tidak tahu caranya. Lalu jadi manusia normal juga tidak tahu caranya. Jadi manusia yang sehat tidak tahu caranya. Bagaimana mendapat keamanan tidak tahu caranya. Bagaimana dapat iman tidak tahu caranya. Dapat Islam tidak tahu caranya. Bagaimana berbuat baik tidak tahu caranya. Maka dengan pemberian Tuhan yang sudah disebutkan itu, kita akan mengetahui jasanya Tuhan terlalu banyak sampai kita tidak mungkin untuk bisa membalas, kan begitu. Nah, ketika tidak bisa membalas padahal itu harus dibalas. Kalau itu tidak dibalas dengan kita mentaati perintahnya, maka harus dibalas dengan siksa. Udah selesai. Supaya tidak disiksa nantinya, maka harus nurut kepada Dia. Disuruh pinter ya pintar. Disuruh jaga ya jaga. Disuruh memelihara tubuhnya ya memelihara. Disuruh makan ya makan. Disuruh minum ya minum. Disuruh BAB ya BAB. Disuruh tidur ya tidur. Ini ketika ini dilakukan kesehariannya ya, dan ini sadar melakukan itu karena perintah dari pemberi nyawanya, maka itulah yang namanya ibadah. Sehingga kegunaan yang dilakukan dia tahu ini ibadah. Dengan ini saya membalas kebaikan Tuhan. Sehingga tidak ada ceritanya pikiran hampa itu, semuanya bernilai. Iya sih. Dari bangun tidur bangun tidur sampai mau tidur kembali semuanya bernilai itu. Ini baru yang namanya muslim sadar, mukmin sadar gitu. Ini keilmuan yang menghasilkan kesadaran. Maka ketika sadar, maka tidak ada kalimat muspro, tidak ada kalimat yang sia-sia, tidak ada kalimat yang hampa, semuanya bernilai isi di dalamnya. Keren kan? Kira-kira begitulah. Semoga itu bisa menjadi pemicu untuk membuat keseharian kita penuh dengan nilai dan keceriaan serta kebahagiaan selamanya.